Selamat sore saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tanpa terasa kita telah memasuki minggu terakhir bulan November. 1 bulan lagi kita akan merayakan Natal. Dan tentunya Natal tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi biarlah itu tidak mengurangi sukacita kita dalam kita menantikan kelahiran Sang Juru Selamat. Pada kesempatan persekutuan Komisi Wanita Ester pada sore hari ini, kita bersama-sama akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar dari satu hidup seorang perempuan. Mari bersama-sama sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini, kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami berikan kepadamu ya Tuhan. Ketika Tuhan tetap berikan kami kesempatan untuk kami boleh bersama-sama datang kepada Tuhan, bersama-sama bersekutu, kami bersama-sama akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Bagaimana kami harus mengisi hidup kami, bagaimana kami memaknai hidup kami dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan perenungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tema persekutuan Komisi Wanita Ester pada kesempatan sore hari ini adalah Hana, hidup yang bermakna. Kita bersama-sama akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari teks Lukas 2 ayat yang ke-36 sampai 38. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang yang menyatakan demikian. Jangan pandang remeh hidupmu. Libatkan Tuhan di dalamnya. Setujukah kita dengan pernyataan ini? Firman Tuhan di dalam Amsal 20 ayat 24 mengatakan demikian. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Kita meyakini bahwa langkah hidup kita ditentukan oleh Tuhan, ada di dalam kontrol Tuhan, ada di dalam kendali Tuhan. Namun seringkali kita tidak bisa mengerti jalan hidup kita. Terlalu sulit kita untuk paham mengapa ini terjadi dalam hidupku Tuhan, mengapa aku harus mengalami hal yang demikian. Di dalam teks Lukas 2 36 sampai 38 dikatakan bahwa di situ ada seorang perempuan, seorang nabi yang bernama Hana. Hana di dalam bahasa Ibrani artinya adalah kasih karunia. Di dalam Alkitab tidak banyak perempuan yang disebutkan sebagai nabi. Hana dikatakan sebagai salah satu dari nabi perempuan. Selain Deborah, Miriam, Hulda, putri-putri Filipus, suatu kehormatan bagi Hana jika dia dikatakan sebagai seorang nabi perempuan. Hana dikatakan adalah anak dari Fanuel yang berasal dari suku Asyir. Suku Asyir adalah satu di antara 10 suku Israel yang memberontak kepada Tuhan, dan mereka ikut terbuang oleh bangsa Asyur. Dan banyak orang berpikir bahwa mereka itu adalah 10 suku yang tidak akan pernah terdengar lagi kabarnya. Mereka sering disebut sebagai suku yang terhilang. Tetapi dikatakan, dan kita yakin bahwa Tuhan itu tetap menjaga mereka.
Tuhan tetap menjaga sisa atau remnant dari masing-masing suku itu, termasuk Hana. Meskipun nenek moyang Hana itu dikatakan sebagai pemberontak atau memberontak kepada Tuhan, dan mereka harus menjalani hukuman pembuangan, tapi Hana itu diangkat oleh Tuhan sebagai seorang nabi, dan itu adalah sebuah kasih karunia di dalam kehidupan seorang Hana. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Hana dikatakan adalah seorang nabi perempuan. Namun adalah hal lain yang terjadi dalam hidup dia. Hana adalah seorang janda. Hana menjadi seorang janda bukan pada usia yang telah lanjut, tetapi pada waktu usianya masih sangat muda. Kita asumsikan, misalnya perempuan pada waktu itu dikatakan menikah pada usia belasan tahun. Kita ambil satu angka, misalnya Hana menikah pada usia 15 tahun. Dan jika dikatakan dia hidup 7 tahun bersama dengan suaminya, maka pada usia 22 tahun, dia sudah menjadi seorang janda. Hana menjadi seorang janda pada usia masih sangat muda, dan itu tentu hal yang sulit bagi dia. Di dalam masyarakat, penilaian yang kurang positif itu diberikan pada seorang janda. Terlebih kalau kita bicara budaya pada waktu itu, Hana menikmati hidup pernikahan yang cukup singkat. Hanya 7 tahun dia hidup bersama dengan suaminya, dan selebihnya dia menikmati hidup di dalam kesendirian. Bahkan dikatakan dia tidak menikah kembali. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi dalam kehidupan Hana boleh dikatakan ini adalah hal yang pahit. Ini bukan keadaan yang menjadi impian dari setiap orang. Sesudah menjadi seorang janda, apa yang dia lakukan? Di dalam Alkitab dikatakan bahwa Hana itu tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dan siang malam dia beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Menjadi seorang janda tentu adalah hal yang sulit, hal yang menyedihkan di dalam kehidupan dia. Namun Hana dapat dikatakan tidak larut dalam kesedihannya. Kesedihan terkadang dapat membuat seorang itu menjadi keras hati, pahit, ada mungkin rasa kebencian dalam hidupnya, memberontak kepada Tuhan. Atau sebaliknya orang itu bisa menjadi orang yang ramah, orang yang lembut. Semua ini tergantung bagaimana orang itu menyikapi kesedihan atau masalah yang terjadi dalam hidup dia. Apa yang dilakukan Hana dalam kesedihannya? Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Hana itu mendekat kepada Tuhan, berfokus kepada Tuhan. Tidak peduli siapapun kita, apapun posisi kita, masalah yang kita hadapi, kita bisa memilih untuk mendekat kepada Tuhan. Hana itu bisa saja mengeluhkan kesedihannya di hadapan Tuhan. Menjadi janda pada budaya waktu itu tidak memiliki kesempatan bagi dia untuk dia bisa belajar banyak hal, untuk dia bisa belajar berbisnis, katakanlah begitu, demi supaya dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Para janda pada waktu itu dapat dikatakan seringkali justru menjadi incaran para pebisnis yang tidak bermoral. Mungkin Hana pernah mengalami situasi yang demikian. Namun ketika di dalam kondisi demikian, dia tidak menjauh dari Tuhan. Justru dia meletakkan dirinya di dalam perlindungan Tuhan. Masalahnya mendorong dia semakin dekat kepada Tuhan, bukan semakin jauh dia. Hana mungkin juga mengalami namanya sindiran, ejekan, nyinyiran kalau bahasa kita hari ini. Dia bisa membalas semua itu. Hari ini kalau dia menjadi pengguna media sosial, mungkin dia bisa membalas orang yang melakukan ejekan, sindiran kepada dia melalui media sosial juga. Tetapi di dalam kondisi yang seperti ini, ketika dia mengalami ejekan, sindiran, apa yang dia lakukan?
Hana lebih menutup telinganya terhadap hal-hal yang bisa melemahkan dia, terhadap hal-hal yang bisa mengecewakan dia, terhadap kata-kata yang bisa menjatuhkan dia, membuat dia bimbang. Hana justru lebih memilih mencari Tuhan. Dia memilih untuk berbicara kepada Tuhan. Dia memilih untuk mendengarkan suara Tuhan. Dia membuka telinganya terhadap firman Tuhan yang bisa menguatkan dia, bisa membangun iman kerohanian dia. Itu yang dia lakukan. Menjadi seorang janda pada usia yang masih sangat muda, tidak lantas menjadikan dia itu menjadi orang yang mencari kesenangannya sendiri, mencari kepuasannya sendiri, mencari perhatian sana sini. Kalau bahasa orang sekarang mungkin dia caper. Tidak, dia tidak menjadikan dirinya sebagai pusat perhatian, tetapi Hana justru menjadikan Tuhan itu sebagai pusat perhatian dia. Mencari ketenangan dengan datang kepada Tuhan, mencari kehendak Tuhan di dalam hidupnya, yang mungkin dia tidak bisa paham mengapa dia mesti menjalani hidup pernikahan yang begitu singkat, mengapa dia menjadi janda pada usia yang masih sangat muda. Di dalam keadaannya, Hana justru lebih memilih menghabiskan sisa hidupnya dengan mencari kehendak Tuhan, dengan beribadah, dengan berpuasa, dengan berdoa. Dia memilih mengisi sisa hidupnya dengan melayani Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang itu di dalam kondisi yang cukup sulit, yang terpuruk, dia dapat melakukan doa dan puasa untuk mencari solusi, untuk mencari jalan keluar, untuk mencari kehendak Tuhan. Ketika kita berdoa dan berpuasa, yang pasti kita merendahkan diri kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Berdoa dan puasa itu dapat melatih kepekaan rohani kita. Ketika kita berdoa, jangan kita memuaskan diri kita sendiri. Rasul Petrus mengingatkan bahwa doa yang kita tujukan adalah doa yang justru mendorong kita hidup di dalam kasih dan menjauhi dosa. Ketika seseorang berdoa dengan sungguh-sungguh pada Tuhan, sangat tidak mungkin jika dia hidup di dalam dosa. Justru doa itu menjauhkan kita dari dosa. Berdoa menjadikan kita semakin mengenal Tuhan, semakin mengerti Tuhan, semakin tahu kehendak Tuhan. Karena mungkin berdoa tidak hanya untuk dirinya sendiri, mencurahkan masalahnya di depan Tuhan, tetapi dia juga berdoa untuk orang-orang sebangsanya. Karena dia adalah seorang nabi. Dia berdoa untuk orang-orang sebangsanya. Dan pada akhirnya, di dalam kesetiaan dia, Tuhan itu memberikan kesempatan dia untuk dia boleh melihat secara langsung Sang Mesias, Sang Juru Selamat pada usianya yang sudah lanjut. Dan itu adalah kasih karunia Tuhan di dalam hidupnya. Ketika dia berkesempatan untuk berjumpa dengan Sang Mesias, Hana tidak menyimpan kabar baik itu untuk dirinya sendiri. Dia menyampaikan kepada orang lain. Di dalam menghabiskan sisa hidupnya, di dalam kesendiriannya, Hana memilih melakukan hal-hal yang bermakna. Dia mengisi hidupnya dengan berkomitmen melayani Tuhan dari usianya yang masih muda sampai pada usia lanjut. Dengan cara bagaimana? Melayani Tuhan dengan cara berdoa dan berpuasa. Dia mengisi hidupnya dengan melakukan hal-hal yang positif. Hidupnya betul-betul dia berikan untuk Tuhan dan juga untuk orang lain. Dari usia muda sampai tua, sampai lanjut usia, komitmennya tetap sama. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melayani itu lebih dari sekedar kegiatan, terlibat aktif di dalam kegiatan gereja.
Melayani lebih dari sekedar kita mau berkorban untuk orang lain. Melayani itu juga menyangkut hati, menyangkut motivasi kita. Melayani adalah melayani Tuhan. Pelayanan yang tulus itu dimulai dengan hati hamba. Karena apa? Karena kita melakukan semua itu adalah untuk Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Bagaimana kita memaknai hidup kita? Selama kita masih berkesempatan untuk melayani Tuhan, mari kita lakukan dengan hati yang tulus, dengan motivasi yang benar. Bukan dengan motivasi karena kita ingin dihargai, karena kita ingin menjadi pusat perhatian, karena kita tidak mau kalah dengan orang lain, karena kita ingin jadi seorang pemenang. Mari kita maknai hidup kita dengan melayani Tuhan, disertai dengan motivasi yang benar, melakukan hal-hal yang baik dan benar di dalam hidup kita. Pemazmur mengingatkan setiap kita di dalam Mazmur 103 ayat 15-16. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Hidup manusia dapat dikatakan seperti rumput. Hari ini ada, besok sudah layu, diinjak orang, dibuang. Hidup manusia begitu singkat, maka mari kita isi hidup itu dengan hal-hal yang bermakna. Jangan kita hanya ingin umur panjang tetapi tanpa makna. Bila renungan ini mengingatkan setiap kita, isilah hidup kita ini dengan hal-hal yang bermakna. Renungan ini akan saya tutup dengan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Biarlah pujian ini dan juga renungan ini menguatkan dan mengingatkan setiap kita. Selagi Tuhan masih memberikan kesempatan, mari bersama-sama kita maknai hidup ini dengan hal-hal yang positif, yang baik, yang berkenan dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Satu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Suatu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkah.